dan standar K3. Itu sangat terkait mulai dari yang paling atas sampai ke peraturan yang paling bawah ataupun teknis. Ada lagi yang tidak tertulis, itu harus juga kita ketahui. Ya. Ada aturan teknis pun masih kurang. Ternyata praktek-praktek di lapangan banyak yang tidak tercatat. Nah, perlu kita ketahui pertama, tujuan kita untuk berdiskusi di sini pertama adalah mengetahui peraturan perundangan dan persyaratan lain. Ya. Yang kedua tujuan khususnya adalah sadar bahwa mematuhi peraturan itu adalah baik, sehingga tidak terjadi kelalaian. Yang ketiga, bagi kita apa tujuannya? Bisa saja ada yang hanya sekedar ingin tahu peraturan, ada yang ingin, oh ya saya mau terlibat dalam peraturan itu. Oh saya bagian dari peraturan itu. Oh peraturannya masih bagus atau kurang. Nah disinilah tujuan bahwa pentingnya adik-adik, mahasiswa maupun pemirsa tahu tujuan masing-masing. Nah untuk mencapai tujuan tadi, bahwa ada dasar hukum yang paling dasar sekali, yaitu adalah Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 27, bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Artinya apa? Bahwa kalau Anda bekerja, pantaslah, dan pekerja itu aman, ya, terutama dalam bentuk K3 itu adalah keamanan. Nah, kemudian apakah kita punya peran dan kita punya peluang? Nah, ini satu pertanyaan yang saya ajukan supaya apakah kita berperan di situ? Apakah kita punya peluang untuk bermain di bidang K3? Dan saya lanjutkan lagi, kita harus mengenal dulu apa yang dimaksud dengan jasa konstruksi. Ya. Supaya apa? Karena jasa konstruksi ini cukup luas, kita akan mulai dari bahwa jasa konstruksi itu ada dua kegiatan adalah jasa konsultansi konstruksi dan jasa pekerjaan konstruksi. Kita lihat sekarang. Yang pertama konsultansi konstruksi itu apa saja? Adalah layanan keseluruhan atau sebagian. Jadi ada pengkajian, ada perencanaan, ada perancangan, ada pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi. Nah, artinya kita kalau mau main misalnya berperan di pengkajian bisa. Kita berperan K3 atau keselamatan konstruksi di perencanaan juga bisa. Di perancangan bisa, di pengawasan bisa, di manajemen penyelenggaraan konstruksi juga bisa. Dan yang kedua, ini yang paling berat sekali dan pekerjaannya paling banyak adalah di pekerjaan konstruksi itu sendiri. Karena sangat luas ya, mulai dari pembangunan sampai kepada pembangunan kembali. Nah, bicara konstruksi ada semua di sini, bicara K3 ada semua di sini. Jadi Anda mau berperan di mana, silakan. Selanjutnya, nah kita bicara hal yang paling mendasar setelah Undang-Undang Dasar 45, ada 3 payung hukum yang paling, ya katakanlah, sering dikatakan dan paling tinggi adalah pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja, yang kedua Undang-Undang 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Nah, 3 undang-undang ini yang sering kita baca. Ada undang-undang lain ada, tapi saya coba mengkompilasinya menjadi 3 saja. Nah, di samping itu ada nanti di bawahnya adalah peraturan-peraturan yang terkait lainnya. Nah, kita lihat. Ada satu lagi, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003 yang orang lupa untuk melihatnya, yaitu pengawas ketenagakerjaan. Kita di dalam bidang K3 harus ingat betul bahwa
ada pengawas-pengawas ketenagakerjaan, tentunya juga pengawas di bidang K3 yang mempunyai dasar hukum. Dan ini adalah pegawai-pegawai yang berasal dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, ini adalah partner kita kalau mau bergerak di lapangan ya. Tolong dicatat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003. Nah, ini adalah salah satu kompilasi dasar hukum yang menjadi rujukan jasa konstruksi. Kita bisa lihat undang-undang banyak sekali ya, bukan hanya yang saya tampilkan tadi, ada keselamatan kerja, bangunan gedung, sistem jaminan sosial, kesehatan. Kita lihat sekarang peraturan pemerintahnya. Nah, peraturan pemerintahnya ini yang nomor 28, 29, 30 ini sebenarnya sudah dicabut karena undang-undangnya sudah baru, mestinya sudah harus lahir ini. 2 tahun belum lahir juga ternyata. Nah, kemudian ada juga undang-undang peraturan pemerintah yang di bawahnya ya, di bawahnya. Dan kita berpindah ke sebelah kanan, peraturan menteri. Peraturan menteri ini di samping yang saya sebut di sini masih banyak ya. Dan saya perlu menonjolkan yang paling bawah kalau Anda nanti menjadi konsultan adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2017, persyaratan kemudahan bangunan gedung. Kalau konsultan ini harus menguasai betul. Dan kemudian yang paling bawah yang nanti akan saya kupas adalah di SKB Menteri Naker ini ya. Ada lagi satu adalah SE Menteri PUPR nomor 11 tentang biaya penyelenggaraan SMKK. Ini isinya sama dengan lampiran Permen PU nomor 21, ini sama ya. Nah, sekarang saya mulai yang paling dasar dulu, Undang-Undang 1 tahun 70. Ini menjadi satu dasar, karena tahun 70, mungkin para mahasiswa sekalian belum lahir. Ya. Nah, Undang-Undang nomor 1 tahun 70, yang perlu diingat adalah siapa saja yang harus dilindungi keselamatannya. Pertama adalah tenaga kerja, yang kedua, orang lain yang berada di tempat kerja. Dan yang ketiga, setiap sumber produksi yang dipakai diolah ya, itu harus aman dan efisien. Ini dasarnya dulu, dasarnya. Nah, dengan demikian maka lahirlah yang namanya Undang-Undang Nomor 1 dengan beberapa persyaratan di sini ya. Kita lihat mulai dari istilah, ada syarat-syarat, ada pengawasan, ada riksa. Nah, undang-undang ini sangat tipis kalau dicetak itu paling-paling 8 halaman ya. Dan jumlah babnya 11, pasalnya aja 18. Sebetulnya mudah dipelajari dan enak sekali. Biasanya kalau di proyek-proyek karena ada kewajiban undang-undang ini harus ditempel, mereka menempelkannya di papan pengumuman. Jadi semua orang bisa baca dan memang itu adalah satu keharusan untuk menampilkan undang-undang ini ya. Dan saya lanjutkan lagi. Yang paling penting sekarang kita memahami dulu poin 1 sampai 7, saya kupas pertama adalah tempat kerja. Ada tempat kerja, ada bukan tempat kerja. Nah, apakah rumah tangga kita, rumah kita itu tempat kerja? Apakah tempat bermain itu tempat kerja? Nah, tergantung sudut pandang kita. Yang jelas di situ ada tenaga kerja. Dan di situ ada usaha yang sedang berjalan, dan di situ ada sumber-sumber bahaya. Katakanlah pembantu rumah tangga kita di rumah kita. Bagi dia ini adalah tempat kerja, jadi hati-hati. Katakanlah sekarang Anda menyuruh orang membetulkan rumah, hati-hati. Di situ ada perikatan hubungan kerja, ada tenaga kerja, ada pemberi kerja, ada bahaya, Anda juga harus hati-hati. Nah ini ya, kalau kita mau kontekskan ke yang hal-hal yang kecil. Kemudian yang perlu saya garis bawahi lagi adalah poin nomor 6 dan nomor 7. Pegawai pengawas. Jadi pegawai pengawas ini adalah partner kita di lapangan, tapi ini adalah sudah pasti orang pegawai Kemenaker. Tidak boleh di luar Kemenaker. Ya, tolong diingat betul. Bagaimana dengan pegawai yang di luar Kemenaker? Ya, dia bisa menjadi ahli. Jadi sama dengan nomor 7. Ahli keselamatan kerja.
tenaga teknis di luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk menteri. Jadi kita boleh, teman-teman di kementerian lain juga boleh, ya. Hanya perbedaannya nanti kalau ada yang bertanya tentang ahli keselamatan, ada kata-kata ditunjuk, ada yang tidak ditunjuk. Ya, ini agak beda. Jadi ada yang ditunjuk, ada yang tidak ditunjuk, tapi namanya sama, ahli keselamatan kerja. Nah, ini dalam konteks konstruksi apakah ada di istilah, oh ada ya, sudah ada di pasal 2. Kemudian saya lanjut, syarat-syarat keselamatan kerja. Ini secara umum ternyata semuanya ada. Kita lihat, mengurangi kecelakaan ada di situ. Kita harus mengurangi kecelakaan. Kebakaran di rekonstruksi, di rumah juga ada. Ledakan mungkin ada, mungkin tidak. Listrik bisa meledak juga. Ya. Akses menyelamatkan diri harus ada. Artinya tidak ada toleransi, serumit apapun proyek, serumit apapun jalur-jalur di tengah-tengah perancah yang begitu rumit, Anda harus memastikan ada jalur menyelamatkan diri. Ukurannya urusan teknis ya. Kemudian pertolongan pertama harus ada. APD ada. Kemudian suhu, kelembaban dan seterusnya harus dicegah, harus dikendalikan. Penyakit akibat kerja harus, penerangan harus cukup. Ya, ini nanti ada aturan teknisnya. Yang berikutnya adalah penyegaran udara, kebersihan, yang nomor 13 khususnya. Keserasian, ini masalah ergonomis. Anda bisa bayangkan sekarang, ada alat potong besi, alat tekuk besi, kemudian tamping rammer, dredger, antara ukuran tenaga kerja dengan alatnya berbeda. Nah, ini nggak serasi. Ini masalahnya ergonomis di sini ya. Nah, kemudian yang paling bawah lagi mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya dan seterusnya. Jadi ini inti secara umum itu ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Nah, kemudian kita lihat bahwa peraturan-peraturan pelaksanaannya tentu di sini ada pemeriksaannya. Kalau kita lihat di sini ada pemeriksaan kesehatan oleh dokter, pembinaan, pelaporan, kewajiban, dan hak tenaga kerja, dan seterusnya. Ini peraturan pelaksanaannya diturunkan menjadi sektoral. Makanya ada yang sektor pertambangan, sektor angkutan, sektor konstruksi. Nah, ini punya bidang sendiri-sendiri. Nah, selanjutnya turun ke pembidangan teknis. Jadi teknis misalnya, perancah ada aturan teknisnya. Ya. Kemudian B3 ada aturan teknisnya. Dan di bawah lagi ada aturan tentang sumber daya manusia. Di situ bicara kompetensi, penunjukan, ada lisensi. Kemudian ada lagi pengaturan yang sifatnya kelembagaan dan sistem. Kita kenal ada PJK 3, perusahaan jasa K3, itu baik di bidang pembinaan, pemeriksaan, kemudian ada yang perusahaan jasa audit, ya. Kemudian sistemik itu seperti SMK 3, P2K3, dan dokter. Nah, sekarang kita lihat sekarang. Saya memberikan satu gambaran bahwa kalau bicara peraturan teknis, Anda bisa lihat dari gambar yang ada di sini. Kita tidak bicara undang-undangnya, kita tidak bicara peraturan pemerintahnya, tapi coba bayangkan dari sekian ini, kira-kira ada berapa peraturan teknis? Lebih dari 20. Bisa sekitar 30. Anda bisa lihat ya. Nanti kita bahas belakangan saja. Saya kasih contoh perancah ada aturannya ya. Kemudian mobil ini ada aturannya. Pekerjaan di bawah tunnel ada aturannya. Bahan berbahaya ada aturannya. Pekerjaan angkut alat berat ada, listrik ada. Ini peraturan teknis. Anda bisa bayangkan bahwa seorang ahli ataupun seorang yang mau terjun di bidang K3 harus juga paling tidak tahu, nggak hafal ya, nggak mungkin hafal, tapi jumlahnya cukup banyak. Nah, ini harus disadari bahwa dari gambar ini saja kita tahu bahwa peraturan-peraturan teknisnya cukup banyak ya. Nah, sekarang saya berpindah sedikit tentang Undang-Undang 13 2003. Ini yang sifatnya adalah sistemik.
Jadi kalau tidak bersistem, tidak ada proses perbaikan terus-menerus, maka nggak bagus, ya nggak bagus. Maka terbitlah Undang-Undang 13 2003, diselipkan di pasal 85-86 bahwa diperlukan sistem manajemen K3. Maka sekarang ada turunannya seperti ini, ya Anda bisa lihat elemen kuncinya tetap ada 5. Penetapan kebijakan, ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada pemantauan dan evaluasi, ada peninjauan dan peningkatan kinerja. Jadi ini sistemik akan berputar terus ya, berputar terus. Nah, ada perusahaan-perusahaan besar kalau diminta untuk ikut tender dipersyaratkan harus punya sertifikat SMK 3, bisa saja dipersyaratkan. Ada ketentuannya ya. 100 pekerja lebih atau berisiko tinggi. Nah, itu wajib disertifikasi. Kalau di bawahnya harus tetap sistem ini tetap harus dijalankan dengan cara yang sederhana. Nah, walaupun disertifikasi, diaudit ya, perusahaan kecil, menengah, besar yang baru awal itu saya sarankan ya jangan langsung mengambil yang kriteria yang paling tinggi ya. Ambil saja yang kriteria 64. Lebih sederhana, Anda bisa lihat dari poin 1 sampai 12 ada yang namanya pemeriksaan SMK 3 ini audit ya di sini. Anda tentu pada awal dan transisi kalau Anda pada tahapan ini pemilihannya ya belum tentu Anda punya auditor. Anda boleh pilih auditor eksternal, pinjam saja, sewa saja. Tapi kalau Anda sudah pada posisi lanjutan seperti para BUMN yang perusahaan-perusahaan besar, umumnya sih sudah di angka 166. Dan kalau Anda dianggap memenuhi, lulus, Anda paling tidak 60% dari 64. Ya, 60% dari 64, 60% dari 122, 60% dari 166. Kalau ingin dapat bendera emas ya 85%. Ya. Nah, sekarang sudah banyak yang mensyaratkan ini sehingga saya banyak juga membantu perusahaan-perusahaan kecil untuk memenuhi persyaratan yang 64. Ya. Saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang yang paling menarik adalah yang kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Jasa Konstruksi. Kita lihat sekarang. Apa yang harus kita ketahui dari Undang-Undang Nomor 2 Jasa Konstruksi? Pertama adalah standar keamanan dulu, standar K4. Jadi kita bicara peraturan-peraturan, kita bicara sekarang standar. Apa yang dimaksud dengan standar K4? Itu adalah pedoman teknis sebetulnya ya. Pedoman teknis dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Nah, sekarang kita lihat siapa yang bikin pedoman teknis itu? Munculnya dari mana? Kita lihat ya. Sebelum masuk ke siapa, tujuannya dulu. Nah, tujuan Undang-Undang 2 itu yang saya pentingkan di sini adalah terutama yang nomor 2 adalah tertib penyelenggaraan jasa konstruksi. Menjamin kesetaraan kedudukan pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan peraturan. Di sini, jadi kita sadar, walaupun kita menjalankan K3, K3 itu ada kedudukan yang sama, atau kita menjalankan K4, ada kedudukan yang sama antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Makanya nanti waktu di dalam rencana RMKK itu, berdua pengguna dan penyedia jasa tanda tangan, ada kesetaraan di situ, ya. Kemudian mewujudkan peningkatan partisipasi ya seperti kita ini, asosiasi partisipasinya ada, masyarakat juga ada. Nah, kemudian mewujudkan keselamatan publik dan seterusnya. Sekarang kita lihat, kita bicara standar. Siapa yang membuat standar? Pemerintah pusat mempunyai kewenangan mengembangkan standar K4.
dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Siapa pemerintah pusat? Yaitu Kementerian PUPR. Kemudian menyelenggarakan pengawasannya. Nah, silakan kita mau berperan di mana. Ini peluang. Kemudian yang paling bawah ini yang saya perlu tegaskan adalah ada kaitannya dengan registrasi penilai ahli dan menetapkan penilai ahli dalam hal terjadi kegagalan bangunan. Ini kewenangan pemerintah pusat. Jadi ini nanti ada kaitannya dalam slide berikutnya. Jadi intinya sekarang bahwa standar itu ada di pemerintahan pusat. Bagaimana peran dari pemerintahan provinsi? Kita lihat, pemerintahan provinsi sebagai wakil pemerintah pusat, dia berwenang menyelenggarakan pengawasan. Kabupaten kota ada? Enggak ada sama sekali. Ya, ini perlu diuraikan lebih lanjut karena kontraktor hubungan penyelenggaraan konstruksi juga ada di kabupaten kota. Nah, saya belum tahu kelanjutan dari peraturan ini, kita lanjut saja ya. Nah, kontrak kerja. Penting kontrak kerja, jelas penting. Dikatakan sekarang RMKK. Itu juga bagian dari kontrak kerja yang namanya kontrak keselamatan konstruksi. Jadi nanti dalam kelanjutannya bahwa harus ada pengesahan dan persetujuan terhadap RMKK. Terhadap apa? Standar keselamatan kesehatan kerja dan seterusnya. Jadi ini terus ada turunannya ya. Nah, sedikit mengenai kegagalan bangunan. Dikatakan bahwa bagaimana kalau bangunan itu sudah serah terima, tapi dalam penyelenggaraan konstruksi tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Maka bisa saja pengguna jasa, penyedia jasa kena menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan. Tapi yang menentukan siapa? Penilai ahli, kembali lagi ya. Itulah pentingnya penilai ahli yang dibentuk tadi. Nah, sekarang saya lanjut sedikit lebih detail lagi dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 adalah yang kaitannya dengan pengadaan Permen 7 2019, Permen 21 2019. Ini uraian selanjutnya akan terkait kedua permen ini. Nah, ini sebagai satu gambaran bahwa penerapan SMKK itu ada di tahapan pemilihan, pelaksanaan, dan serah terima. Jadi detailnya seperti ini. Nah, dalam pemilihan penyedia jasa itu ada satu proses penjelasan, kemudian proses penilaian risiko, ya penilaian risiko, kemudian ada seleksi, kemudian ada proses pemenang. Bagi pengguna jasa sudah disediakan di permen itu sudah disediakan bagaimana caranya menetapkan risiko, menghitung risiko, sarananya juga sudah ada, bagaimana biaya penerapan SMK 3, bagaimana menilai rencana yang diajukan itu sudah diberikan di sini ya. Kemudian bagaimana dengan pelaksanaan RKK-nya sendiri di awal memang ada pre-construction meeting ya, ada. Kemudian dalam pelaksanaan itu ada laporan rutin, ada evaluasi, tentu ada pembayaran karena dikatakan bahwa dalam transaksi keselamatan konstruksi ini ada biaya penerapan SMK 3 yang dibayar ya sesuai dengan progres. Nah, di sini ada ketentuannya. Nah, kemudian di dokumen akhir setelah proyek selesai ada serah terima, kita lihat itu ada laporan pelaksanaan RKK. Siapa yang buat? 3 pihak. Penyedia jasa, pengguna jasa. Nah, di situ ada kontraktor, ada pengawas, ada pemilik pekerjaan atau Pimpro, ya. Nah, di sini tiga-tiganya membuat laporan. Dan jangan lupa ada ketentuan juga bagaimana penghargaan tentang nihil kecelakaan. Nah, sekarang saya lanjut. Nah, karena kunci dari awal satu proses, proyek ini risikonya apa? Ya. Dalam konteks ini adalah kita harus mengenal risiko keselamatan konstruksi. Nah,
Risiko keselamatan konstruksi itu adalah risiko yang memenuhi satu atau lebih kriteria. Jadi kalau saya sebagai pengguna jasa, saya diberikan tabel pertama tentang tabel besaran risiko pekerjaan. Di situ sudah diberikan tentang bagaimana di pekerjaan sipil, bagaimana pekerjaan gedung. Kemudian risikonya dilihat dari nilai kontrak. Waktu pekerjaannya mulai dari 5 bulan sampai tahunan gitu ya. Itu dibagi juga risikonya. Kemudian jumlah tenaga kerja. Berapa sih jumlah tenaga kerja? Semakin banyak, ya risikonya semakin tinggi. Kemudian jenis alat berat, maksudnya jenis alat ya sebetulnya ini, dan tingkatan penerapan teknologi. Nah, perlu diketahui bahwa untuk nomor 1, 2, 3 itu ada kriteria besar, sedang, kecil. Ya, besar, sedang, kecil kriterianya. Tapi kalau di jenis alat berat dan tingkatan penerapan teknologi, kita kenal namanya ya tinggi, madya, dan sederhana. Ya. Nah, jadi kalau kita mau menentukan risiko, kita bisa ngambil saja data yang ada di tabel 1 sampai 4. Kalau tidak ada, kita harus menggunakan pola yang berikut ini, adalah harus menghitung besaran potensi. Ya. Terhadap nilai kekerapan, nilai keparahan, nanti akan dihitung. Kalau di dalam itu ada yang skala 5x5 ya untuk nilai kekerapan dan nilai keparahannya. Tapi ini agak susah, kita baiknya belajar dari nilai skala 3 saja, 3x3. Kalau ketemu 9, 7, 8 bisa dikatakan itu risiko besar dan seterusnya. Jadi saya tidak masuk ke terlalu detail. Jadi pemahaman bahwa risiko keselamatan konstruksi seperti ini ya, sudah disediakan tabelnya. Kemudian kalau tidak ada tabelnya pakai dengan perhitungan. Nah, saya contoh satu tabel kebutuhan ahli K3 ya. Jadi kalau sudah ketemu risiko KK besar, ya otomatis yang berperan di situ ahli utama, ahli madya. Sedang, mulai ahli muda. Kecil, mulai dari petugas K3. Nah, itu ada persyaratan, bolehlah ahli madya 3 tahun. Nah, Anda bisa melihat di sini berapa peranan Anda untuk bermain sebagai ahli K3 di proyek-proyek yang mempunyai risiko keselamatan konstruksi besar. Saya bisa bayangkan berapa ribu ahli utama dan ahli madya yang dibutuhkan. Belum bicara jumlah ahlinya, karena ada komposisi untuk kecil itu 1:60, untuk yang sedang 1:50, untuk yang besar 1:40. Anda bisa kalikan saja berapa ahli yang dibutuhkan di situ, berapa petugas yang dibutuhkan. Ya, itu bisa kebayang. Nah sekarang saya mau masuk lebih dalam lagi tentang Permen PU nomor 21. Ini tebelnya 400 halaman. 400 halaman Anda harus baca. Saya sendiri membacanya sudah lebih dari 10 kali. Dan lampirannya cukup banyak. Anda bisa lihat nomor 1 sampai 08 itu ada lampiran A, lampiran B, lampiran C, D, E, F, G. Lengkap semua di situ, walaupun tidak sempurna. Ya, saya sudah lihat tidak sempurna. Saya mau masuk ke ada yang kaitannya dengan format rancangan konseptual SMKK dan untuk penyedia jasa yang sifatnya ke konstruksi. Ya, nanti kita lebih fokus ke situ. Di dalamnya itu nanti juga ada biaya. Ya. Dan perlu Anda ketahui, yang baru muncul, nyelip itu adalah sub lampiran C, itu penjamin mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi. Ini hal yang aneh. Jumlahnya 120 halaman sendiri dari 380. Saya sekarang mau masuk detail ke elemen SMKK. Ya. Ini yang kaitannya nanti harus dipenuhi. 1, 2, 3, 4, 5. Anda bisa lihat bahwa mulai dari nomor 1, kepemimpinan dan partisipasi. Kepemimpinan, kepedulian kepemimpinan ini
menyangkut diri pribadi pimpinan. Ya, pimpinan. Ya. Apakah dia itu peduli terhadap isu eksternal dan internal? Bahaya kalau dia sebagai pimpinan tidak terlibat. Kemudian bagaimana dengan organisasi pengelolanya? Komitmen keselamatan konstruksi, di dalamnya ada kebijakannya. Kemudian konsultasi dan partisipasi pekerja. Ini udah level ideal sekali. Pekerja diajak untuk terlibat aktif, diberi peluang untuk terlibat. Bayangkan kalau ada perusahaan yang sudah level di sini, itu pasti budayanya kelas tinggi. Kalau yang kecil-kecil belum tentu. Nah, ini yang bisa juga nanti menghambat dalam pemeriksaan. Ya, kalau perusahaan-perusahaan baru pemula, partisipasi pekerjanya menunggu, ya, tidak otomatis. Yang kedua sekarang, bagaimana dengan perencanaan? Di perencanaan kita diajak untuk mengidentifikasi bahaya, menilai risiko, pengendaliannya bagaimana, dan ada peluang di situ. Terus rencana tindakan yang tertuang di dalam sasaran dan program. Ya, nanti ada sasaran umum dan sasaran khusus dan program. Kemudian pemenuhan standar dan peraturan perundangan. Nah, kalau kita sudah tahu peraturan perundangannya, peraturan teknisnya, tahu standarnya, enak. Ya, kuncinya di situ, karena dituntut juga pemenuhan standar. Yang berikutnya adalah dukungan. Tentu dukungan itu meliputi sumber daya, ada peralatan, material, dan biaya, dana, ya. Kompetensi, sertifikasi, pelatihan, pendidikan, dan seterusnya. Nah, kepedulian. Nah, kepedulian ini beda dengan tanggung jawab. Kalau tanggung jawab itu melekat, kalau tidak dilakukan, salah. Tapi kalau kepedulian adalah kita sadar bahwa kita bukan dituntut tanggung jawab, tapi dituntut untuk sadar bahwa teman kita dalam keadaan bahaya, padahal saya bukan atasannya, kedudukan kita setara, nah disitulah diperlukan kepedulian. Bagaimana dengan komunikasi? Termasuk di situ ada pelatihan-pelatihan, ada pertemuan-pertemuan, ada rapat-rapat, ada promosi di situ, ya. Dan informasi terdokumentasi. Jadi harus rapi, tersusun, kalau ditanya dokumennya lengkap, dan dapat ditelusuri dengan cepat. Yang berikutnya, perencanaan keselamatan konstruksi, itu di dalam operasi keselamatan konstruksi. Di situ ada pengendalian juga dalam bentuk pengendalian operasi, ya. Ada JSA di situ, ada izin kerja khusus, jadi sudah bicara di lapangan, sudah bukan lagi di perencanaan. Kemudian kesiapan tanggap darurat dan tanggapan terhadap kondisi darurat ini yang baru. Jadi kalau ada kondisi darurat, kita tanggap atau enggak? Investigasi atau enggak? Bagaimana kelanjutannya? Dan yang terakhir, ada yang warnanya ungu, adalah evaluasi kinerja. Di dalamnya itu ada pemantauan. Ya, pemantauan ada yang jalankan atau tidak, itu ada yang memang harus diukur dengan alat. Kan enggak mungkin kita kalau mengukur suhu dikira-kira. Enggak bisa, pasti pakai alat ukur. Kebisingan harus pakai alat ukur. Terus bagaimana analisisnya? Bagaimana dengan evaluasi kinerjanya? Pemenuhannya udah berapa persen? Peraturannya terpenuhi berapa persen? Gitu ya. Dan tinjauan manajemen, dan dilanjutkan dengan peningkatan kinerjanya terus-menerus. Nah, saya pindah yang sangat penting lagi, dan ini mungkin jadi bahan pembicaraan yang lebih dalam, adalah tentang juknis biaya penyelenggaraan SMK 3. Itu ada di SE Menteri PUPR nomor 11.
kita harus tahu dulu definisinya. Saya garis bawahi saja. Bahwa biaya penyelenggaraan SMKK harus diperhitungkan dan dialokasikan oleh pengguna dan penyedia. Ini tidak bisa ditawar lagi. Kemudian bagaimana perincian kegiatan penyelenggaraan yang ada 9 item dan statusnya bahwa biaya itu biaya habis pakai. Dan bukti penerapannya menjadi penting. Ya, bukti penerapannya menjadi penting. Ingat, habis pakai, bukti penerapannya menjadi penting, dan diberikan juga petunjuk isian. Cara mengisinya itu ada di daftar nomor 2, mata pembayaran. Kemudian format isiannya bisa dilihat di lampiran. Dan yang penting sekarang, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menagih biaya penyelenggaraan SMK 3 dan pembayarannya bagaimana? Ini peraturan teknisnya belum ada. Silakan diatur baik-baik antara pengguna dan penyedia. Misalnya kita sudah janji beli helm 100, sekarang masih 50. Contohnya. Kan dibayar 50 dulu. 50-nya kapan? Nah, ini sebagai contoh aja. Nah, perincian kegiatan penyelenggaraan SMK 3 itu ada 9 item. Ini ya. Penyiapan rencana keselamatan konstruksi, itu dokumen, rencana, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah sosialisasi, promosi, dan pelatihan. Yang ketiga, alat pelindung kerja, alat pelindung diri. Yang keempat, asuransi dan perizinan. Yang kelima, personil K3 konstruksi. Nah, Anda di sini bisa masukkan yang mutlak tadi misalnya ahli atau petugas, tidak mungkin dia kerja sendiri, ya Anda masukkan di situ. Ya, karena rentang kendali tidak mungkin dibatasi. Kemudian fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Ruang P3K, oksigen, kotak P3K, kemudian bisa saja tandu, kalau perusahaan yang besar harus ada ambulan misalnya. Silakan di situ diatur. Kemudian rambu-rambu. Ini rambu-rambu penting, jangan lupa. Dan yang ke-8 itu konsultasi dengan ahli. Ini boleh dilakukan untuk yang tingkat sedang dan besar, yang tingkat kecil enggak ya, nomor 8, dan kegiatan-kegiatan lain. Nah, ini harus terinci harga satuan, volume, harga akhirnya berapa. Saran saya, harus ditambahi satu koefisien untuk penyesuaian. Tolong. Dan Anda harus jeli tentang harga-harga satuan di daerah Anda masing-masing. Ya, saya punya harga satuan Jakarta tentu berbeda dengan harga satuan di daerah. Contohnya saja, Apar kalau di Jakarta harganya bisa 300-400 ribu, mungkin di Kalbar beda, ngisinya juga beda ya. Jadi harga satuan Anda harus kuasai betul. Kemudian volume, kemudian juga bagaimana penyesuaiannya. Nah, kalau penyedia jasa tidak menyampaikan biaya atau akal-akalan, bisa dinyatakan gugur ya. Atau kalau Anda ngisinya asal-asalan, hati-hati. Tuntutannya, persyaratan harus dijalankan sesuai dengan janji Anda, walaupun biayanya rendah. Berarti Anda keluar duit lagi. Gara-gara akal-akalan di depan, di dalam pelaksanaan karena dituntut, Anda keluar duit lagi. Hati-hati. Ya. Nah, perlu diketahui bahwa Permen PUPR 21 ini cukup canggih ya, cukup canggih karena sudah terkoneksi dengan ISO 45001 yang ini pengganti dari OSAS ya. Jadi sudah OSAS-nya sudah diganti dengan ini. Hampir semua persyaratan-persyaratan ISO 45001 itu sudah masuk ya. Connecting dengan Permen PU 21. Makanya menjadi satu tolok ukur atau peraturan yang canggih. Dan mudah-mudahan bisa disesuaikan dengan
kelas kontraktor kita yang mulai dari yang kecil, menengah, kemudian besar. Nah, sekarang sebagai satu ilustrasi umum, tadi saya gambarkan bahwa ada Undang-Undang 2 2017, ada Undang-Undang 170, ada Undang-Undang 13 2003, ada Undang-Undang 21 2003 tentang pengawas kerjaan, ada PP, ada peraturan teknis ya. Anda bisa lihat sekarang, Anda coba bayangkan seberapa banyak peraturan teknis yang terkait. Nah, sampai di sini saya kira sementara penyampaian saya mudah-mudahan bisa diterima dan kita bisa lanjutkan khusus masalah diskusi. Silakan Pak Denny. Oke, terima kasih Pak Dom. Mohon dibantu di stop share screen. Oke, sudah. Oke, Bapak Ibu semua, kita buka session kedua yaitu pembahasan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Silakan kalau mau ada yang bertanya, gunakan fasilitas Q&A yang ada di bagian layar handphone Bapak Ibu semua atau layar laptopnya. Terus kalau ada yang mau bertanya langsung dengan instruktur kita Pak Domingus, silakan gunakan raise hand ya yang ada di bagian tombolnya raise hand. Pastikan raise hand itu berwarna biru. 1 kali tekan saja ya. Saya akan langsung membuka siapa yang berhak untuk berbicara. Oke, pertanyaan pertama Pak Dom dari Maulana Iksan. Perkenalkan, saya Maulana Iksan, mahasiswa Universitas Jambi. Izin bertanya terkait dengan K3 konstruksi. Kira-kira apakah tiap proyek konstruksi harus ada struktur K3? Soalnya saya menemui proyek jalan yang tidak ada K3-nya. Nah, itu bagaimana Pak? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana tanggapan Bapak jika si pekerjanya tidak mau menerapkan K3 dan dia tidak terjadi kecelakaan saat tidak menerapkan prinsip K3. Oh, maksudnya dia tidak menerapkan K3, terus dia terjadi kecelakaan, Pak. Nah, itu tanggapan Bapak seperti apa? Jadi ada 2 pertanyaan nih, Pak. Oke, yang kedua tidak terjadi kecelakaan ya maksudnya itu ya? Saya rasa dia salah ketik nih kayaknya. Kalau terjadi kecelakaan kayaknya. Oh, kalau terjadi kecelakaan. Jadi gini, kita kembali dulu bahwa apakah struktur organisasi K3 itu harus? Bagaimana dengan kontraktor kecil yang orangnya cuma 10-15? Saya pikir hanya penanggung jawab saja cukup. Ya, penanggung jawab. Yang penting bidang-bidang yang harus dikerjakan ada. Bagaimana dengan perusahaan yang besar? Kalau perusahaan sudah meningkat, struktur dibutuhkan. Ya, struktur dibutuhkan. Terus pertanyaannya bagaimana kalau ada kontraktor yang tidak punya struktur? Nah, jelas itu sudah menyalahi peraturan Menteri PUPR nomor 21. Segera dibenahi, dibetulkan daripada ditegur. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan berikutnya. Kalau terjadi kecelakaan bagaimana? Strukturnya nggak ada. Ya. Nah, ingat, kecelakaan itu bisa berakibat 2. Yang sampai ke ranah pidana, ada yang bisa juga dalam sifat teguran sampai pemberhentian. Ingat ya itu. Nah, ini ada kaitannya juga dengan pekerja yang tidak menggunakan alat pelindung diri, kemudian terjadi kecelakaan. Kita lihat sekarang. Kalau kita bicara pekerja, sebelum saya kembali ke manajemen, pekerja itu di dalam Undang-Undang 170 jelas ada hak dan kewajiban. Haknya ada 3, ya, patuh menggunakan APD yang disediakan, ya. Jadi kalau dia tidak patuh, dia bisa ditegur. Dia tidak pakai APD yang disediakan, dia bisa ditegur. Bahkan bisa dikeluarkan. Tapi dia juga punya hak. Nah sekarang kalau APD-nya nggak memenuhi syarat, disuruh pakai. APD-nya nggak ada, dia bisa menuntut. Itu kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Jadi pekerja punya hak dan punya kewajiban. Hak itu sendiri, kalau APD-nya nggak memenuhi syarat, dia bisa menolak. Tapi kalau sudah memenuhi syarat, dia nggak bisa menolak. Bisa jadi juga dispute ya. Contohnya sekarang, saya ambil contoh.
itu pekerjaan banyak paku. Banyak paku. Nah, dia dikasih APD, sepatunya sepatu karet. Tembus paku enggak? Jawabannya pasti tembus. Nah, disitulah bisa terjadi dispute. Siapa yang menyelesaikan dispute adalah pegawai pengawas ketenagakerjaan. Atau Anda solusinya ya bersihkan paku-pakunya sehingga masih boleh pakai sepatu karet. Nah, sekarang saya lanjut. Bagaimana kalau terjadi kecelakaan? Tuntutannya apa? Kalau kecelakaan itu fatality, cacat, meninggal, pidana udah pasti. Siapa? Nanti diusut. Pertama adalah manajemen. Yang pertama yang kena adalah pengawas. Ingat ya, pengawas lapangan. Atasan dari pekerja kena yang pertama. Nah, nanti berurut ke atas. Pidananya bisa. Nah, kemudian yang di luar pidana bisa teguran, bisa penyetopan. Saya kira demikian dulu, Pak Denny, jawabannya. Oke, Pak Adam, terima kasih. Kita lanjutkan pertanyaan dari Mbak Reni Atika. Saya Reni Atika, mahasiswa Universitas Jambi. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi K3 terhadap pekerja dan menumbuhkan pengetahuan pekerja mengenai K3? Apakah ini juga termasuk tugas dari konsultan atau ini tugasnya perusahaan atau oleh manajemennya, Pak? Nah, itu. Mohon dibantu penjelasannya. Jadi, siapa yang memberikan motivasi K3 bagi pekerja, Pak? Silakan, Pak. Ya, saya ngelihatnya ini kalau jadi kontraktor ya, lagi skupnya lebih sempit. Di kontraktor itu ada pimpinan, ada ahli K3, ada supervisor K3, ada pekerja. Nah, kita lihat sekarang. Bagaimana membangkitkan motivasi pekerja? Pengalaman saya, pekerja itu bahasanya sederhana. Dia sadar enggak bahwa apa yang dia lakukan itu berbahaya atau tidak. Saya pernah merekam seorang pekerja yang melakukan pembengkokan besi, ya, barbender. Apa yang dia lakukan, tahapan-tahapannya itu ternyata berbahaya. Saya rekam. Kemudian saya ajak diskusi dia. Mas, ini kalau kamu lakukan gini ada bahayanya ada. Nggak sadar dia, nggak sadar. Ternyata setelah saya beritahu, oh ternyata bahaya ya Pak. Ya, nah ini rekaman berikutnya pakai HP. Yang benar bagaimana? Dia lakukan tadi. Saya rekam. Jadi saya sekarang sudah punya 2 rekaman. Rekaman yang salah, bahwa berbahaya. Yang kedua rekaman yang benar. Nah, rekaman tadi saya putar berulang-ulang di kelompoknya dia, pembesian. Ini otomatis bangkit sendiri itu. Ini satu contoh sederhana. Kemudian contoh sederhana lagi, bahayanya dia bekerja panas-panas, pakai baju lengan pendek. Dia sadar nggak? Kadang-kadang nggak sadar pekerja di lapangan itu, karena masih muda-muda. Pendekatan itu luar biasa. Ya, pendekatan. Nah, apakah itu harus dilakukan? Iya, siapa yang harus melakukan itu? Kalau Anda mengandalkan konsultan, berani bayar berapa kan gitu. Sebaiknya Anda mengandalkan para pengawas, mandor, supervisor, dan petugas K3 yang ada di perusahaan tersebut. Nah, jadi yang harus diajari dulu siapa? Yang harus diajari dulu adalah pengawas, supervisor, bagaimana caranya mengajak pekerja untuk sadar bahaya dan mau memperbaiki dan menegur temannya yang lain. Nah, naik ke atas. Untuk belajar itu kan tugas manajemen. Memberi pelajaran, manggil pengajar, kemudian kumpul bareng. Sehingga turunannya ini banyak yang bisa mengajar, banyak yang bisa sadar bahwa K3 itu bisa dilaksanakan orang per orang. Itu satu contoh saja. Masih banyak lagi cara-cara ya. Mungkin waktunya saja yang terbatas, nanti bisa dijapri bahwa pelatihan ini harus menyentuh ke pekerja. Terima kasih. Kita lanjutin lagi, Madam. Ini langsung dari Pak Irianto. Irianto,
Silakan Pak Irianto untuk bertanya. Di unmute dulu di handphonenya atau di laptopnya, silakan. Oke, sambil menunggu Pak Irianto, Pak Alvin Bariklin. Pak Alvin, silakan. Nah, Pak Irianto udah buka. Pak Irianto, silakan Pak Irianto. Halo? Ya, langsung aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi. Saya mau bertanya terkait peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 ya, yang tadi ada 12 elemen utama audit. Nah, di situ dijelaskan ada beberapa tingkatan penilaian. Apakah tingkatan itu sudah ada acuannya dan bagaimana cara penerapannya di lapangan? Terus yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kesadaran terkait penerapan SMK 3 di lapangan pada saat kegiatan yang berjalan di lapangan. Seperti yang kita ketahui memang banyak sekali ada kurang kesadaran terkait keselamatan tersebut. Ya, terima kasih, itu aja. Oke, Pak Irianto, terima kasih. Jadi Pak Dom, ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana membedakan antara tingkatan SMK 3 awal, transisi, dan lanjutan di setiap proyek. Yang kedua, bagaimana cara memberikan kesadaran implementasi SMK 3 di proyek. Ya, itu silakan Pak. Ya, yang pertama yang ditanyakan adalah PP 50 ya. Jadi kalau kita bicara, saya pemula nih Pak, karyawan saya kecil, organisasi saya sederhana gitu. Tapi saya mau tender, saya harus jalankan gimana Pak? Dikasih persyaratan sertifikat SMK 3. Nah, saya biasanya menyarankan jangan terlalu ambil yang tinggi ya, ambil saja yang 64. Bagaimana cara memenuhinya? Nah, biasanya dia kesulitan. Paling-paling orang K3-nya 1. Ya, di situ tapi pasti dia punya ahli K3 umum ya. Sudah punya 1. Biasanya ahli K3 umum juga kesulitan ya. Dia jago di administrasi tapi untuk menyusun itu nah tujuannya adalah semua terlibat ya, semua terlibat bahwa struktur organisasi di perusahaan itu harus jalan semuanya. Contohnya apa? Bagian pengadaan, bagian peralatan, SDM, keuangan, ya. Kemudian K3-nya sendiri. Ini harus diberdayakan ya. Diberdayakan untuk memenuhi 12 persyaratan tadi. Dan pertama kali yang harus diketok adalah pimpinan tertingginya. Nah, kalau pimpinan tertingginya itu sadar mau mendukung semuanya, kita masuk, pilih aja yang 64 dulu. Apakah harus dipenuhi semuanya? 100%? Enggak. Biasanya target saya sanggup enggak di angka 80 ya. Penuhi angka 80 sambil berjalan, prosedur-prosedurnya dipenuhi. Biasanya kalau masih sederhana itu prosedur, instruksi kerja itu paling sekitar 20 lah, 20-an. Dan itu harus dijalankan termasuk nanti persyaratan-persyaratan P2 K3-nya dan secara sederhana 64 itu kalau saya targetnya berapa misalnya? Saya 85, nah berarti angkanya harus dicapai berapa? Sekitar 50 lebih. Kan dinyatakan lulus itu paling sekitar 60% dari 64. Ya, itu sudah lulus. Tapi kan jangan terlalu mepet lah, nanti auditornya mepet bisa-bisa nggak lulus ya. Nah, jadi tahapannya bagaimana memberdayakan seluruh organisasi di perusahaan itu untuk bisa memenuhi ke-12 elemen tadi. Ingat bahwa yang ada nilai nolnya itu adalah di pemeriksaan. Itu Anda tidak harus ada auditor internal, tidak. Anda boleh pinjam dari luar, minta tolong untuk dinilai ya. Konsultannya juga bisa lah membantu itu. Nah, kalau sudah siap, baru nanti dibantu untuk menuju ke lembaga audit seperti Alkon gitu ya. Nah, nanti Alkon baru turun, Pak silakan Pak kita diaudit. Nah, Anda boleh pakai konsultan, Anda boleh juga kalau Anda sudah sebagai ahli K3 umum dan betul-betul mau belajar, Anda bisa menyusunnya sendiri, ya, menyusun sendiri dengan mencontoh, kemudian menyesuaikan dengan perusahaan Anda, menyesuaikan dengan bisnis Anda. Nah, itu yang pertama. Nanti setelah 3 tahun, Anda baru meningkat ke yang lanjutan. Transisi dulu, itu 1, 2, 2. Jadi tahapannya harus dilalui pelan-pelan, jangan buru-buru. Nah,
Kemudian bagaimana pertanyaan kedua tentang SMK 3 di lapangan? Orang lapangan itu secara sistemik yang betul-betul di lapangan, dia nggak tahu sirkulasi sistem. Yang penting dia mendukung aturan dijalankan, inspeksi dijalankan, bukti kerja dijalankan, misalnya pemeriksaan alat dijalankan, toolbox dijalankan, ada semua bukti-buktinya. Dengan adanya bukti-bukti dan kegiatan-kegiatan di lapangan, itu adalah bagian dari bukti-bukti menjalankan sebuah sistem. Nah, kalau masalah perencanaan, hiradesi, hirau, itu orang lapangan tahunya sesuai dengan bidangnya aja. Adanya apa? Adanya di office, ya, adanya di office. Itu kalau kita bicara di lapangan, orang-orang pekerja yang di lapangan. Mereka tahu secara umum, tapi yang penting mereka punya bukti pendukung. Contohnya saja sekarang, kalau saya melakukan toolbox, terus ada foto saya melakukan toolbox, ada dokumen yang dibahas apa, kemudian ada hasilnya, saya kirim, mau pakai HP atau dokumen. Berarti kan salah satu persyaratan bukti menjalankan sistem sudah ada. Kemudian di lapangan ada inspeksi, dijalankan bareng-bareng, ada fotonya, ada perbaikannya. Itu kan sudah bagian dari satu bukti. Nah, kalau dari kantor misalnya, oh ada pemeriksaan kesehatan berkala katanya. Orang lapangan tahunya, ayo kita kumpul, ada pemeriksaan berkala. Bukti-buktinya itu mendukung sebuah sistem. Nah, itu Pak Dam, ini langsung ngeling ke pertanyaannya Pak Muhammad Alvin Barikli. Nah, kalau implementasi K3 di kondisi COVID-19 proyek konstruksi ini seperti apa nih Pak? Nah, langsung ngeling Pak dengan pertanyaan tadi. Ya, gini. Ini saya ada di beberapa proyek itu masih jalan sampai sekarang ya. Berarti dia protapnya harus dijalankan. Begitu masuk, ini kan ada dua nih, ada yang kantor, bisa aja kantornya terpisah, proyeknya terpisah ya bisa. Kalau katakanlah terpisah, berarti di kantornya sendiri, kantor proyeknya menjalankan hal yang sama. Di proyeknya, begitu masuk dia periksa suhu. Nah, kemudian setelah dia periksa suhu, pasti dia dikumpulkan, diberitahu. Anda bertanggung jawab terhadap diri sendiri, Anda bertanggung jawab terhadap. Kalau dia di base campnya juga dapat. Base camp itu bisa ada di proyek, bisa di luar proyek. Protapnya juga. Kalau kita bicara pakai masker, kemudian kita bicara jarak, jaga jarak, susah. Sekarang orang bawa besi aja jaraknya mepet-mepet kadang-kadang, susah ya. Yang penting mereka sehat dulu, dijaga, cuci tangan sesering mungkin. Kemudian ada satu lagi adalah ruang isolasi. Jadi kalau ada sesuatu, kita kan tidak mungkin misalnya suhunya tinggi, pulang, bukan. Orang yang suhunya tinggi, dia langsung masuk ruang isolasi. Ya. Nah, sambil menunggu, hubungi rumah sakit atau puskesmas untuk mengurusi orang yang suhunya tinggi ini. Bahayanya kalau dia disuruh pulang, dia jalan sendiri. Nah, yang sehat silakan kerja. Jadi, jalanin, beri pengertian bahwa teman-teman Anda setelah pulang dari proyek, Anda bisa ke rumah masing-masing, Anda bisa ke base camp, jaga tetap kesehatan Anda, jaga bahwa Anda harus tetap memenuhi masker, dan seterusnya. Saya kira kalau di proyek sederhana sekali, seperti itu. Terima kasih. Oke, Pak Dam, sebelum kita lanjutin, saya ada informasi dulu buat para peserta webinar kita. Jadi Bapak Ibu semua, adik-adik mahasiswa, bahwasannya Asosiasi Ahli K3 Konstruksi sudah menerbitkan buku webinarnya mengenai dua topik hari ini, pagi ini yaitu peraturan perundangan, K3 Konstruksi, dan nanti siang dengan Bapak Sony, itu pengetahuan dasar K3 Konstruksi. Nah, teman-teman, adik-adik semua, para praktisi, Bapak Ibu dosen, bisa memesan buku ini melalui Aulia di 0859 2104 8281 dengan harga 149.350 halaman dengan format A5. Sebagian hasil keuntungan akan disumbangkan untuk korban COVID-19. Nah, untuk video pagi ini Pak Domingus, insya Allah nanti saya akan share di
YouTube-nya Kak Cideni. Silakan dicek Kak Cideni dan di-subscribe. Oke, untuk pengambilan sertifikat online dan e-modul, silakan menghubungi Dewan Pengurus wilayahnya masing-masing. Nah, untuk e-sertifikat sendiri mungkin 2-3 minggu. Ya, silakan nanti menghubungin Dewan Pengurus wilayahnya masing-masing. Oke. Nah, untuk lebih tahu lagi A2K4 itu seperti apa, asosiasi seperti apa, bergerak di bidang seperti apa, visi misinya seperti apa, silakan dibuka www.a2k4/ina.net. Oke, Pak Dom, sebelum kita lanjutkan pertanyaan, boleh Pak Dom menyapa dulu Pak teman-teman kita dari Dewan Pengurus Wilayah yang sebagai penyelenggara hari ini, Pak. Oke, Pak Iswandi, Kalimantan Barat, sehat hari ini. Kemudian dari Sulsel, ini teman saya ini, teman seperjuangan Pak Faisal Lukman, masih ada sama teman-temannya juga di sana. Kemudian dari Jambi, Pak Bambang Ristianto, semoga sehat dan ini bisa dilanjutkan di sana. Kalau saya lihat peminatnya 143 ini berarti tinggal Anda lanjutkan. Dan pengurus-pengurus lain yang bisa juga ikut di sini, tetap sehat, jaga kekompakan pengurus, dan selamat bekerja. Oke. Oke Pak, kita lanjutin lagi dari Pak Agung Nugroho dari Nindya Karya. Pertanyaan adalah, Pak, apakah ada dasar standar atau acuan dari PUPR mengenai berapa persen anggaran SMKK dari nilai proyek? Jadi persentase anggaran. Yang kedua, bagaimana evaluasi dari PUPR terhadap implementasi SMK 3 di proyek-proyek PUPR? Nah, kalau nggak nerapin SMKK tersebut, sanksinya apa nih kira-kira Pak? Nah, silakan Pak, ada 2. Oke, anggaran. Ya. Dulu memang ada SE, surat edaran ada. Angkanya ada 1%, 2%. Kemudian dicabut ya. Dicabut. Memang kalau orang bicara, berapa anggaran K3? Hari gini masih tanya gitu. Ada yang bilang juga unlimited ya. Jadi sebetulnya tergantung kepada risiko. Jadi anggaran itu bisa kia-kio. Tapi kalau saya sebagai praktisi, anggaran itu bisa saja di angka 1%, 0,9, bisa 2, bisa 3. Saya nggak bisa jamin. Saya nggak bisa jamin. Di Kementerian PUPR, tergantung sekarang. Kan ada ketentuan. Konsultan perencana juga bisa ancer-ancernya ada. Anda bisa kira-kira juga. Kemudian Anda sendiri punya pengalaman berapa persen. Jadi tidak ada anggaran pasti, tapi sebagai praktisi saya pernah membantu, bisa 1, bisa 2, bisa 6, ya bisa 6. Bisa 6%. Kalau risikonya tinggi, bisa 6. Kalau di luar PU, persyaratannya bisa luar biasa, ya. Bisa sampai 6%, dan itu dibayar. Karena ini menyangkut reputasi, yang kedua menyangkut keselamatan. Ya. Itu kalau bicara anggaran, tergantung risikonya. Saya kasih contoh, Anda bikin rumah, katakan, rumahnya sederhana lah, atau ruko, tapi di kanan kiri Anda itu ada misalnya Pertamina, pom bensin. Risikonya gede, Mas. Kemudian Anda di kawasan kumuh bangun, lingkungannya sangat kumuh. Anak kecil sering di situ, penduduk sering lalu lalang di situ. Nah, risikonya gede. Ya. Jadi kita bicara risiko. Anda bikin jalan tol di sebelahnya itu misalnya tandon atau tangkinya Pertamina, jalannya lewat situ. Memang Anda hidup sendiri? Enggak. Pertamina akan menuntut risiko yang lebih tinggi lagi. Minta screen, dibasahi, alat ukur, ada orang standby di situ. Nah ini anggarannya pasti meledak lagi. Ya. Jadi tergantung kepada risiko internal maupun risiko eksternal. Itu akan menghasilkan berapa anggaran yang harus dibuat. Anda bisa mempertaruhkan kompetensi Anda. Hanya masalahnya sekarang, kalau saya masang, contoh ya, safety body harness, Anda mau pasang harga berapa? Yang murni standar mulai harga 450 sampai 3 juta. Nah, disitulah anggaran bisa pilih.
Kalau ownernya bilang, enggak, yang harus yang 3 juta, ya Anda harus turutin 3 juta. Pokoknya syaratannya tinggi. Jadi ada variasi juga. Helm, macam-macam helm harganya. Ya. Ada yang mulai dari 60-75 ribu, itu sudah memenuhi standar. Ya. Ada yang sampai 200-300. Nah, kira-kira akan bermain di situ. Ya. Tergantung juga kepada standar perusahaan Anda. Ada perusahaan yang standar, enggak, saya nggak mau kalau helm yang paling rendah, agak helm menengah, itu beda lagi. Nah, itu bicara masalah anggaran. Bicara tentang implementasi di lapangan. Implementasi di lapangan itu adalah interaksi langsung antara PPK, kalau kita bicara kontraktor ya, PPK, di situ ada pengawas, ada kontraktor. Itu dulu internal di situ. Nah, kalau di situ terjadi satu mekanisme pengawasan internal kita, tidak dijalankan, ya sudah teguran tanpa surat, naik lagi teguran pertama, kedua penghentian, ya penghentian sebagian, penghentian menyeluruh, nggak cukup, ya sudah dicariin pasal-pasal. Terus bagaimana kalau pengawasan yang di luar dari PPK? Bisa, ada ketentuannya, tapi untuk Kementerian PU, ya, untuk Kementerian PU, bahwa pengawasan bidang K3 ini masih lemah. Jadi Anda tidak bisa mengandalkan pengawasan yang di luar lingkup proyek itu sendiri. Siapa orangnya, terlatih atau tidak. Ya. Tapi untuk proyek-proyek besar, kita punya komite keselamatan konstruksi, ya, itu yang besar. Yang kecil, nah susah ya. Nah, artinya kita tidak bisa mengandalkan dari pengawasan di situ, Mas. Saya kira demikian. Oke, kita lanjutin Pak. Pertanyaan dari Mas Novan Anugrah, mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Bagaimana tanggapan Bapak tentang perusahaan yang memiliki sistem K3, safety-nya patuh terhadap hukum, namun pimpinan perusahaan tidak mau ngeluarin dana nih untuk keperluan K3, tapi hanya mengeluarkan dana APD doang, sedikit banget gitu ya. Nah, itu gimana Pak menurut Bapak nih? Apa yang harus dilakukan si safety officer ini? Kayak serba salah nih si safety officer-nya. Jadi kalau yang bilang dia patuh itu, saya kira nggak patuh. Cuma APD kok. Ya kan? Berarti banyak yang nggak patuh. Peraturan kan banyak. Kalau begini ini, jangan katakan dia patuh. Coba dihitung berapa peraturan yang dia patuhi. Ya kan? Cuma peraturan APD yang dipatuhi sama dia. Nah, cara menggebuknya sekarang. Anda kan punya teman di luar. Teman Anda itu pegawai pengawas itu loh. Kita bicara perusahaan ya, bukan bicara proyek ya. Kalau proyek, kalau nggak patuh, nggak dapat proyek gitu aja. Tapi kalau tingkat perusahaan, Anda punya itu pegawai pengawas, teman-teman ada mungkin 3 ribuan sekarang di seluruh Indonesia. Deketin dia, Pak, tolong Pak datang ke perusahaan saya, Pak. Loh, datang aja, nggak apa-apa, Bapak kan punya kewenangan. Tolong Pak, digebuk pimpinan saya. Tapi jangan bilang bahwa Anda yang nyuruh. Nah, kalau digebuk dari luar, saya yakin pimpinan Anda pasti akan, oh iya ya, saya kurang patuh orang luar. Nah, setelah itu tugas Anda, Pak, paling enggak ini dipenuhi, paling enggak ini dipenuhi. Jadi gebuknya jangan Anda enggak punya kekuatan, tapi gebuk dari luar. Saya kira gitu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Nurhayat. Jadi teman-teman tadi saya sudah jawab langsung, Pak Dom langsung jawab live beberapa pertanyaan, menjawab pertanyaan yang lain. Ini dari Pak Nurhayat dari Jambi, izin bertanya Pak, tujuan penggunaan APD untuk menjamin keselamatan kerja dan meminimalisir dampak negatif. Namun, kadang pemakaian APD seringkali membuat pekerja tidak nyaman, misalkan kelelahan, panas, berat, dan tidak membuat tidak fokus dalam bekerja. Nah, ini bagaimana cara kita menyikapinya terhadap para pekerja yang selama ini dia nggak pakai APD, terus dikasih APD, dia nggak nyaman gitu loh, Pak. Nah, itu mungkin maksudnya Pak Nur. Ya, ambil katalah. Memang kalau make terus-terusan, ya memang nggak enak. Saya juga menjalankan
di lapangan merasakan pakai helm itu terus-menerus selama 3 jam. Gatal semua itu. Sakit kepala itu ya. Apalagi jepitan helmnya nggak enak, nggak bagus, nggak memenuhi syarat. Nah, ingat bahwa di dalam konstruksi itu orang udah lebih jago loh. Jam-jam sekitar jam-jam 10, jam 11 itu ada break-nya itu. Break, istirahat sebentar, kemudian ya minum-minum kecil, ada kue-kue kecil, ada tuh. Dan Anda wajib menyediakan tempat istirahat untuk mengurangi ketidaknyamanan. Tapi dengan syarat APD-nya sudah memenuhi syarat loh ya. Nah, masalahnya kalau dipakai terus memang tidak nyaman. Contoh sekarang pakai masker, nggak ada orang yang tahan pakai masker 3 jam terus-menerus bekerja di lapangan ya, pengap. Pasti sekali-sekali dilepas ya, itu pasti. Yang penting ada dulu. Kedua, biasanya yang bandel-bandel itu alasannya ada saja. Nggak nyaman. Itu kalau bicara helm. Bagaimana dengan sepatu? Sepatu kalau dikasih sepatu yang tinggi panas. Dipotong. Lama-lama jadi sandal. Kan gitu kan ya? Jadi sandal. Nah, Anda harus memberikan pemahaman bahwa APD itu alat yang sangat berharga bagi Anda. Itu satu dulu. Nah, masalah ketidaknyamanan itu adalah masalah jeda waktu untuk istirahat sejenak. Berikan sarananya. Yang ketiga, bagaimana APD itu bisa dihargai kalau kita tidak memberikan pemahaman. Saya kasih contoh. Saya kalau di proyek, ada beberapa proyek yang saya lakukan, apel pagi setiap hari, APD itu terutama helm, sepatu bersih. Diberikan tempat cuci helm, pakai lap. Kemudian APD itu kalau dia sudah ikut pelatihan apa saja itu ditempel. Jadi ada kebanggaan terhadap APD itu. Dan tentunya dia merasa memiliki APD. Orang yang tidak mau pakai APD pertama adalah dia tidak merasa memiliki, yang kedua dia tidak bangga dengan APD-nya, dan ketiga otomatis tidak nyaman. Nah, sudah terjadilah tidak dipakai. Kembali lagi kan itu keharusan. Bagaimana sekarang menyadarkan karyawan. Ada banyak juga APD yang setelah saya lombakan memang kotor, ya dapat hukuman. Tapi yang bagus saya kasih hadiah. Sepatunya bersih, kerja kotor, habis gitu bersih lagi. Jadi bagaimana menimbulkan penghargaan terhadap APD. Yang kedua, bahwa harus ada saling tegur-menegur di antara teman. Jadi kalau ada orang nggak pakai APD, jangan Anda yang tegur, jangan pengawas yang tegur. Temennya, tetangganya, kamu tegur temanmu. Nah, itu saling menegur, budaya kepedulian harus dimunculkan dalam setiap pertemuan apapun di lapangan. Sehingga perilaku kecil yang seperti ini bisa ditumbuhkan. Saya kira itu. Oke. Pertanyaan berikutnya Pak, ini langsung menjawab 2 pertanyaan dari Mas Syahrial Alamsyah, Universitas Jambi, dan Julian Martin Huta Barat dari mahasiswa Universitas Batanghari. Ini terkait dengan pemeriksaan kesehatan di kondisi COVID-19 ini, kalau misalkan perusahaan atau proyek tidak menjalankan pemeriksaan kesehatan untuk ke proyeknya sendiri, ataupun untuk pada saat mulai bekerja si pekerjanya, Pak. Nah, itu apa sanksi bagi proyek atau perusahaan yang tidak menjalankan pemeriksaan kesehatan dan potensi fisik si pekerja? Nah, itu langsung menjawab 2 pertanyaan. Ya, pertama siapa yang memberikan sanksi? Pertama kan yang memberikan sanksi adalah pengawas, konsultan pengawas maupun PPK-nya sendiri. Ya, tapi kalau PPK konsultan pengawas sama kontraktornya kompak nggak menjalankan, ya kita kembalikan lagi. Yang ketertiban itu ada di tangan siapa? Polisi. Minta aja polisi datang. Dia tidak menjalankan protap. Siapa lagi? Jadi kalau kita bicara sanksi, bisa berlaku untuk kontraktor, bisa berlaku untuk konsultan pengawas, bisa berlaku untuk PPK-nya sendiri. Terlalu berisiko, ya, terlalu berisiko. Apalagi protapnya nggak dijalankan. Itu satu proyek bisa sakit semua itu. Kalau saya lebih baik saya keras. Ya. Bila perlu polisi saya suruh
tutup aja, nggak usah jalan proyeknya. Saya kira demikian. Pertanyaan berikutnya dari Pak atau Mas Ihsan Priyatno, mahasiswa Universitas Batanghari Jambi. Saya mau bertanya, apakah kita sebagai mahasiswa sipil, misalkan setelah lulus nih maksudnya ya, berhak menegur atau tidak jika melihat pekerja di proyek lingkungan itu tidak memakai perlengkapan safety. Nah ini, jadi dia baru tamat kuliah nih Pak, jurusan teknik sipil misalkan nanti, terus dia kerja, terus tiba-tiba dia melihat orang nggak pakai APD misalkan, atau orang nggak menjalani K3, itu punya hak nggak Pak untuk negur? Nah itu Pak, silakan. Begini, Anda berarti statusnya di situ sudah sebagai pekerja, ya kan? Statusnya sudah sebagai pekerja. Anda lihat, apakah ada ketentuan di perusahaan itu setiap orang berhak menyetop, berhak menegur siapapun yang dalam keadaan bahaya atau melakukan tindakan berbahaya. Itu dulu. Biasanya perusahaan-perusahaan yang bagus itu ada ketentuan itu. Ya. Stop work authority di situ. Jadi dia diberikan kewenangan untuk menegur. Kalau ada, Anda lebih bebas untuk menegur. Anda lebih bebas untuk menegur karena ada payung peraturannya yang diberikan oleh direksi. Bagaimana dengan tidak? Kalau tidak ada, di sini diperlukan Anda punya ilmunya. Bagaimana cara menegur yang santun? Ya, cara menegur yang santun ada juga cara menegur yang tidak santun. Nah, kalau orang tadi bekerja, Anda bisa minta dia berhenti sebentar, Anda ajak ngomong bahayanya apa, Anda pengertian bahwa bahaya ini akibatnya seperti apa, Anda jelaskan. Ya. Kalau Anda langsung. Tapi kalau Anda nggak mau langsung, atasannya dia siapa? Beritahu atasannya. Jadi menegur yang santun. Nah, kalau saya, biasanya saya ikuti dengan satu proses di lapangan adalah bagaimana menegur yang santun dan bagaimana menerima teguran. Nah, jadi ada orang yang galak, ditegur, marah tambah. Nah, itu kenapa? Karena tidak diajari di lapangannya bagaimana cara menegur dan menerima teguran. Anda bisa lihat kalau orang ditegur, wah terima kasih Pak, udah diingetin Pak, seneng dia. Nah, kalau di situ Anda kerja di tempat seperti itu, enak. Anda punya ilmunya, dia nggak tahu bahaya, Anda bisa kasih tahu. Pasti ngomongnya terima kasih Pak, gitu. Jadi bagaimana cara menegur yang santun, saya kira demikian. Pertanyaan berikutnya dari Mbak Hori Kalbika. Nah, bagaimana penyusunan RKK pada saat kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, Pak? Pengaruhnya di mana, Pak, kalau kita menyusun RKK untuk tender, Pak? Ya, Anda bayangkan bahwa RKK-nya itu atau proyeknya mau dikerjakan kapan? Apakah mau dikerjakan pada zaman pandemi? Kan enggak juga. Ya. Proyeknya pasti dibayangkan kalau sudah enggak ada. Tapi kalau hitung-hitungannya, Anda cara membuatnya itu bisa saja online, ya, bisa saja online. Tapi bayangannya adalah kapan proyek itu akan kira-kira dimulai. Pandeminya sudah selesai atau masih dalam proses penyesuaian. Kalau dalam proses penyesuaian, misalnya masih akhir tahun, Anda perkiraan masih ada proses penyesuaian, ya Anda harus memperhitungkan seperti itu. Ada penyesuaian, mungkin ada pemeriksaan awal yang lebih ketat. Pemeriksaan berkala agak di depan bisa jadi ya. Tapi kan harus Anda tanya dulu waktu tendernya, penjelasan waktu di tender. Bagaimana PPK-nya mensyaratkan apa saja yang harus dimasukkan di dalam rencana RKK itu ya. Jadi situasinya sama saja sebetulnya. Hanya proyeknya mau dimulai kapan, masih dalam suasana pandemi atau sudah lepas, saya kira itu. Oke, Pak Dom. Ada lagi pertanyaan sisa dari Pak Budi Irwan Asri ST. Saya Budi dari Jambi. Banyak pekerjaan proyek-proyek APBD kabupaten atau kota yang sering mengabaikan APD karena kegiatannya itu jauh dari kota atau yang tempat terpencil nih Pak. Nah ini pengawasannya kan kurang nih kalau tempat terpencil. Nah apa yang harus dilakukan nih Pak kalau kita sebagai
orang HSE-nya gitu. Silakan. Oke. Kita kembali lagi siapa yang harus disadarkan dan siapa yang harus menyadarkan. Ya, tentu Anda nggak bisa bekerja sendiri. Ada mandor kan di sana, ada pengawas kan di sana. Nah, Anda harus deketi mandor dan pengawas. Bikin ketemu sebentar. Anda jelasin sekarang. Kalau terjadi sesuatu, yang paling bertanggung jawab siapa dulu? Ya pengawas. Ya mandor itu. Ingat, itu dulu. Anda kan tidak mungkin keliling. Orangnya cuma satu sebagai petugas K3 ataupun ahli. Nah, tanamkan pada mereka yang bertanggung jawab langsung adalah pengawas. Saya berkewajiban untuk memenuhi persyaratan-persyaratan APD-nya, persyaratan-persyaratan APK-nya. Yang sederhana aja di lapangan, enggak usah mikir peraturan-peraturan yang muluk-muluk. Ya. APK-nya oke, APD-nya oke. Dijaga, dirawat. Pak Mandor, tegur kalau terjadi kesalahan ini, bahayanya ini. Kalau sudah iya, mereka bisa membantu Anda pelaksanaan di lapangan. Nah, Anda tugasnya adalah mentraining, kemudian memastikan APK APD-nya tersedia, tidak kekurangan, dan Anda dibantu oleh para supervisor dan para mandor di lapangan. Dan jangan lupa bahwa yang namanya training adalah juga Anda bisa terjun langsung ke pekerja. Bisa lewat safety morning, bisa lewat toolbox, bisa lewat macam-macam ya. Gunakan sarana itu, bisa lewat kesadaran mereka. Ya, sederhana-sederhana dengan bahasa yang sederhana. Anda nggak akan bekerja sendiri kalau demikian. Terima kasih. Oke, Pak sebelum kita lanjutin, saya minta tolong ke teman-teman semua, adik-adik mahasiswa atau para peserta webinar untuk dapat mengisi survei kepuasan pelanggan untuk materi webinar kita pagi ini. Oke, sambil menunggu, boleh Pak Dom silakan memberikan closing statement-nya terkait dengan ini kan di sini kan banyak dominan 85-90% ini mahasiswa nih ya. Nah, bagaimana mereka nanti setelah tamat kuliah terus pengen kerja di bidang K3 konstruksi atau pengen fokus di safety ya. Dan peluangnya kerja di K3 konstruksi ini seperti apa Pak? Nah, tolong dibantu diinformasikan prosesnya itu seperti apa. Nah, gitu. Silakan Pak. Ya. Silakan Pak Dom. Ya, sebentar. Nah, sekarang kita lihat ya, teman-teman sekalian, ini suasana proyek seperti ini. Ada suasana sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat. Konstruksi itu kan mulai dari perencanaan, jasa konstruksi ya, ada konsultansi, ada pelaksanaan pekerjaannya sendiri. Anda mau terlibat di mana? Anda bisa terlibat di perencanaannya, ya. Anda bisa terlibat nanti waktu perancangannya. Anda bisa terlibat di pengawasannya. Anda bisa terlibat di kontraktornya. Peranannya bisa di situ. Nah, pertama, karena Anda sudah tahu bahwa keterlibatan itu bisa di mana, Anda harus kuasai dulu. Nah, menguasai itu bisa belajar sendiri, dan yang kedua, bisa mengambil sertifikasi kompetensi. Anda boleh mau dari yang petugas K3, tapi kalau sudah sarjana lebih baik ngambil ahlinya, ya. Dengan demikian, secara ilmu Anda kuasai, kemudian secara sertifikat Anda kuasai, nah peluangnya luar biasa, ya. Terus terang peluangnya luar biasa. Anda bayangkan tadi ya, kalau di kontraktor kecil, 1:60 itu sudah dibutuhkan 1 orang, kontraktor kecil. Kalau kontraktor yang risiko sedang, 1:50 sudah pasti dibutuhkan 1 petugas K3 atau ahli ya. Kalau petugas nggak ada, ahli. Nah, coba Anda bayangkan. Sekarang kalau Anda ada di ahli muda, di sedang Anda bisa bermain di situ. Tapi untuk masuk ke yang risiko konstruksi besar, Anda belum bisa main.
Karena di situ yang dibutuhkan adalah ahli madya, ya, ahli madya yang 3 tahun. Ya. Tapi apakah Anda bisa bermain di situ? Sebagai bawahannya kan bisa. Ya, sebagai bawahannya Anda bisa di situ. Jadi peluangnya luar biasa. Nah, sekarang Anda bisa lihat sekarang, kalau Anda sudah tahu peraturan-peraturan, kemudian Anda tahu bahwa menjalankan peraturan itu ada tekniknya, ada penguasaannya. Jadi selalu ada peluang di situ. Anda punya peluang, dan juga di dalam konstruksi ada ancaman, ya, ada ancaman di situ. Nah, bagaimana menghindari ancaman? Nah, itu ada ilmunya lagi, ya. Misalnya terjadi kecelakaan, kan terancam nih. Nah, itu ada cara-cara supaya Anda tidak dianggap lalai, misalnya, atau pimpinan tidak dianggap lalai, manajemen tidak dianggap lalai, itu ada lagi. Nah, yang berikutnya adalah tutup kekurangan Anda. Kalau Anda kurang belajar, kalau memang persyaratannya sertifikat, Anda cari sertifikat itu. Dan A2K4 membantu Anda, ya, untuk mendapatkan sertifikat itu. Intinya Anda berpeluang untuk memenuhi kebutuhan ahli K3 dan petugas K3. Peluangnya sangat banyak, ya. Demikian Mas Denny. Oke. Teman-teman semua, adik-adik mahasiswa dan para praktisi, para dosen, akademisi. Jadi kalau memang waktu webinar kita ini sangat singkat, kalau memang masih ada pertanyaan, silakan ke Dewan Pengurus wilayahnya masing-masing. Jadi A2K4 ini sampai sekarang, kalau nggak salah sudah ada 30 DPW ya Pak Dom ya, di setiap kota Pak ya. Nah, silakan. Hah? 32 apa 30? 30 katanya. Nah, 2-nya masih proses. Oh iya, nah, betul. Jadi adik-adik mahasiswa, kalau misalkan nih ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan K3 konstruksi, langsung aja ke mereka. Kenapa? Karena para pengurus DPW semuanya sudah tersertifikasi ahli K3 konstruksi. Baik itu muda, madya, utama juga sudah tersebar di seluruh Indonesia. Oke? Nah, pollingnya sudah masuk. Saya sudah terima. Terima kasih Pak Dom atas presentasinya yang luar biasa. Terima kasih buat teman-teman semua sudah hadir di webinar A2K4 untuk topik pagi ini, yaitu Peraturan Perundangan K3 Konstruksi. Nah, nanti siang, Bapak Ibu semua, adik-adik mahasiswa bisa ikut lagi untuk materi yang kedua, yaitu Pengetahuan Dasar K3 Konstruksi. Silakan, yang belum registrasi, silakan registrasi dulu untuk masuk. Ingat, kita menggunakan Zoom webinar, bukan Zoom meeting. Kenapa? Karena kalau Zoom meeting itu bisa langsung masuk, tapi kalau Zoom webinar itu wajib registrasi terlebih dahulu. Tanpa registrasi teman-teman nggak bisa masuk. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih semuanya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Stay at home, tetap di rumah saja, tingkatkan terus skill Anda bersama webinar A2K4 Indonesia. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam safety.